Untuk saudara kita di Aceh sana, kita akan mengawal ini semua hingga ini selesai semuanya ya. Kita menyerukan terus sampai pemerintah peduli untuk memulangkan pengungsi-pengungsi Rohingya ini. Hola netizen yang tercinta, Presiden Jokowi mengungkapkan telah meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk menangani persoalan kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, di mana ada penolakan dari warga lokal. Ya, saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya, begitulah kata Jokowi. Diketahui warga Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang tiba menggunakan kapal karena dianggap merepotkan. Polisi setempat mengungkap masyarakat kedatangan pengungsi Rohingya tersebut lantaran tidak ada tempat penampungan. Selain itu juga, para pengungsi yang melarikan diri dianggap tidak menjaga kebersihan. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menuturkan Indonesia secara aturan tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Kebijakan Indonesia dalam menampung pengungsi memang kerap disalahgunakan. Setidaknya, kini sudah ada 6 gelombang pengungsi Rohingya tiba di Aceh dengan total lebih dari 1.000 warga Rohingya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Rohingya baru-baru ini pertengahan November mendarat di pelabuhan di Aceh, Lok Slawe, Banda Aceh dan semua lagi berpedli merayap mereka semuanya. Berdatangan beribu-ribu orang Myanmar Rohingya. Yang diherankan di Indonesia ini bisa negara masyarakat asing sana bisa hadir ke tempat ini, orang Aceh ini tanpa ada bawa dokumen. Dari sisi pemberangkatan masyarakat asing ya Pak, aku mengomentari. Aku di Batam, semuanya mereka yang mau berangkat, orang Indonesia maksudku, yang mau berangkat ke Malaysia, ke Singapura, semuanya susah Pak. Adapun dokumen mereka ditolak. Jelas-jelas mereka ingin mencari pekerjaan. Jelas-jelas mereka ingin mengadu nasib. Bahkan di tempatku orang Aceh lagi yang selalu mau berangkat ke Malaysia ditolak. Cek Glenway semuanya, para orang-orang pencakar kerja ke luar negeri, bagaimana susahnya berangkat ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke China, ke Australia untuk memperjuangkan nasib. Ini Rohingya datang dalam keadaan dikatakan pengungsi, datang dengan keadaan gelap, diterima, bahkan dikasih makan, diurus, dikasih tenda, dikasih tempat pengungsian. Katanya ada UNHCR yang menangani mereka sampai ke Indonesia. Tapi kenapa UNHCR ini yang dibawa ke naungan PBB tidak membuat dokumen resmi untuk mendatangkan mereka ke Indonesia ini? Kok jadi suka-suka? Jadi kita ini pejabat imigrasi khususnya, pulangkan orang hitam-hitam itu yang katanya tidak ada akhlak, yang katanya kelakuannya brutal, yang ada katanya dikasih makan kekurangan. Mereka yang nggak sadar diri. Memang ku dengar orang-orang hitam ini, Bangladesh ini, di Malaysia pun nggak tentu arah, di Singapura juga brutal. Jangan nanti Pak, kebrutalan mereka menghancurkan Pancasila, merampasi apa yang nggak perlu dirampasnya, memperkos, merampas. Kita ingat, kita lihat di Aceh itu ada lahan, ada sumber daya alam yang sangat berharga, yang dicari-cari, sekalipun sering diberantas, itu daun-daun. Jangan-jangan jadi UNHCR tolong buat dokumen yang benar untuk mereka yang mau datang ke Indonesia. Masyarakat Aceh semangat, tolak pengungsian dari Myanmar Rohingya. Untuk saudara kita di Aceh sana, kita akan mengawal ini semua hingga ini selesai semuanya ya. Kita menyerukan terus sampai pemerintah peduli untuk memulangkan pengungsi-pengungsi Rohingya ini. Saran saya, walaupun mungkin terlambat, mungkin ya. Jadi kalau ada kapal satu menurunkan pengungsi Rohingya ke Aceh, tahan kapalnya. Kalau ada kapal satu tahan, kapal 2 tahan, kapal 3 tahan, kapal 4 tahan. Ya, kegunaannya untuk apa? Ya, kapal itu yang bisa membuat
kita mengusir mereka dengan naik kapal itu pergi. Takutnya kapalnya cuma satu, terus dia menurunkan pengungsi, kapalnya pergi lagi, datang lagi membawa pengungsi, kapal sampai jadi ribuan tapi kapalnya cuma satu. Gimana kita cara mengusirnya? Begitu. Dan lagi di Indonesia ini yang kelaparan masih banyak ya, kakek-kakek yang ingin bertahan hidup akhirnya memulung, kakek-kakek yang kerjaannya soal sepatu sampai menahan lapar 3 hari nggak makan karena nggak ada yang betulin sepatu. Ada anak yatim yang ditinggal orang tuanya sampai jualan kerupuk jadi pemulung. Masih banyak kesedihan rakyat Indonesia yang kelaparan. Share kalau nggak percaya, lihat saja, banyak sekali di aplikasi ini pun sering di up, apalagi di akunnya Kang Deddy itu. Kang Deddy itu sering itu nolong-nolong orang-orang yang susah. Bukan kewajiban kita menolong mereka lah. Terus lagi banyak rakyat Indonesia yang ingin hidup layak, ingin punya rumah tapi tidak punya uang, akhirnya mengorbankan diri bekerja di luar negeri agar anak istrinya atau keluarganya hidup layak. Akhirnya jadi TKW, jadi TKI. Pakai apa? Paspor. Pakai apa? Visa. Lagi kok enak banget. Orang duwe paspor, orang duwe visa, ngebruk nang kono, terus enak ya, dikasih tempat penampungan, tiap hari makan sehari 3 kali, makannya ada ayam, ada apa, aduh enak sekali. Saya lihat ikut sakit karena saudara sendiri ya, yang punya KTP, juga saudara sendiri yang lahirnya di bumi negara Indonesia ini yang lapar masih banyak. Begitu, kita tetap menyerukan, kita kawal semua ini hingga Rohingya ini keluar dari Republik Indonesia. Tahan kapalnya, ada kapal 1, 2, 3, 4, 5, tahan semua di situ. Kalau kita ingin cabut tendanya, mengusir, ya suruh. Setelah makan siang gratis dan minum cucu basi sulfat, silakan minggat dari Aceh. Ini adalah seruan warga Aceh kepada pengungsi Rohingya yang telah menjadi gaduh karena banyak di antara mereka justru bikin huru-hara di sana. Para pengungsi ini kebanyakan tidak tahu terima kasih. Dikasih makan nasi bungkus bilangnya kurang dan menunya kurang lezat. Dan habis itu mereka lempar sembako, melakukan juga aksi-aksi asusila dan tidak menghormati budaya setempat. Mereka kocar-kacir. Dan saya merasakan bahwa ini sangat tidak baik ya. Saya sebagai WNI juga, saya merasakan bahwa kami ini belum siap untuk menampung para pengungsi. Karena kami sendiri saja masih membutuhkan makan siang gretong dan masih membutuhkan minum cucu basi sulfat yang meleduk di perut. Jadi bagaimana pula penduduk asli, kita aja masih butuh makan, bisa menolong pengungsi yang butuh makan. Bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? Itu tidak bakal bisa terjadi. Dan menurut saya, UNHCR ini harusnya itu kan kirim mereka itu ke negara-negara maju, yang makmur, yang melimpah. Mungkin kirim ke Australia, ke New Zealand, ke Singapura, ya, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan. Yang mereka mau nggak? Atau langsung ke Amerika dibawa ke sana? Kenapa dikirim ke negara-negara yang susah juga gitu? Karena jelas program tahun depan ini adalah memberikan makan siang gretong untuk warga Konoha karena kami masih lapar ya. Dan kalau di sini ada kerajaan membagikan sembako, nasi bungkus, itu kesurupan. Masa penduduk sama pengungsi sama-sama rebutan? Itu nggak lucu dan agak memalukan gitu ya. Dan saya juga melihat banyak pengungsi dari bangsa-bangsa lain, khususnya di Bogor, Cisarua gitu kan, dan Sentul juga Jakarta seperti Kalibata City ya. Dan banyak tempat itu ya dengan segala hormat, ya nggak semua, tapi kebanyakan juga di sini tuh nggak jelas mereka itu. Mereka juga jadi maaf ya, jadi pendamping tante-tante gitu kan. Mereka berkeliaran di gym-gym, mereka melakukan aksi seperti jasa-jasa plus gitu kan. Itu sudah jadi rahasia umum. Namun para ibu-ibu yang mungkin kesepian merasa tertolong karena ada alat bantu gitu daripada orang-orang pengungsi ini yang mungkin rada ganteng, rada Indo-Indo ya, rada bule-bule karena mereka campuran dari Tibet, campuran dari Afghanistan, campuran apa ya, tapi kan nggak jelas gitu ini pengungsi atau jasa pijat plus gitu. Maaf ya, ini kenyataan, ini adalah hal yang nyata. Jangan kita pura-pura nggak tahu karena di Jakarta banyak. Lihat aja
mungkin di Kalibata, di tempat-tempat apartemen-apartemen, apalagi di Bogor, Jawa Barat penuh gitu. Ya kalau ingin memperbagi keturunan sih boleh, tapi ya harus disortir, mana yang harus ditolong, mana yang selundupan, mana benar-benar orang-orang yang cara jimumpung. Ini udah campur aduk. Makanya UNCHR ini sebenarnya adalah jasa untuk apa gitu? Menolong orang susah atau menolong orang yang haji mumpung? Ini harus disortir, nggak bisa campur aduk seperti ini. Hal ini terjadi juga di Itali. Di Itali itu korban perang dari Afrika itu mereka dengan kapal ke Lampedusa yang adalah pulau dekat Pulau Malta dan Pulau Sicilia, Italia. Dan Itali juga dibanjiri oleh orang-orang Afrika. Yang ujung-ujungnya di Itali itu meresahkan, banyak antara mereka jadi gelandangan, mereka tuh jual narkoba, mereka copet, mencuri, dan kita memiliki krisis juga di Eropa untuk hal yang sama. Dan sekarang Italia sedang menutupi pintu untuk kapal-kapal liar yang mendarat di Pulau Lampedusa, ya adalah Italia. Dan mereka nyebrang gitu. Jadi negara makmur aja kayak Italia menolak, apalagi kami yang masih butuh makan siang gretong dan cucu basi sulfat yang meleduk di perut. Jadi itu saja sih. Saya mengerti masalah kemanusiaan. Namun bagi orang yang haters, yang bilang saya itu nggak tahu diri lah apa, silakan ya ke Aceh, jemputlah mereka, dan kalian tampung ke rumah kalian dimanapun, mau di Jakarta, di Medan, Surabaya, kalian kasih makan, kalian kasih gaji, ya jadi win-win solution. Jangan kita sekarang ribut. Yang satu kita harus pro kemanusiaan, yang satu anti. Artinya kalau lo mau nolong, ya nolong. Tapi kalau lo tahu lo makan aja susah, jangan coba-coba nolong orang lain. Karena dengan cara itu kamu sedang ya bikin kamu modar diri sendiri. Itu sih hukumnya. Terima kasih dan selamat makan siang gratis.